Di kantor polisi, Choi Tua memukul seorang polisi yang dianggap tidak sopan kepadanya. Kemudian dia meminta kepala polisi yang bernama Kang untuk datang. Tentu saja karena hal ini membuat polisi lainnya ciut, karena Choi Tua berdalih dekat dengan komandan mereka. Choi muda yang masih di sel dikunjungi oleh Choi Tua yang sudah bebas. Mereka akan membuat strategi kembali sesuai arahan Choi Tua. Bulan Mei 1985, klan Geong Ju Choi. Choi Tua mulai menyuap para jaksa senior di sana dan terungkap ternyata kepala jaksa di sana masih satu kerabat dengan dia. Mereka hanya berbeda generasi. Kesempatan ini dimanfaatkan Choi Tua untuk membebaskan pula Choi muda. 3 buah emas berbentuk kodok pun diberikan si Choi Tua untuk kepala jaksa tersebut. Hingga pada akhirnya Choi muda pun bebas. Atas tindakan ini, Choi muda pun mulai termakan kebaikan Choi Tua yang sepertinya menyimpan ambisi lebih tinggi. 2 tahun kemudian, bulan Mei tahun 1987, Busan. Choi Tua dan Choi muda, mereka mulai memperluas relasinya. Langkah awal mereka mulai bertemu dengan seorang investor dari Jepang dan anggota kongres di sana yang melobi pemerintah agar mengizinkan mereka membangun sebuah hotel dan kasino terbesar di wilayah itu. Di sini Choi Tua terlihat makin bergemilang harta dan kekuasaan. Wanita yang bernama Miss Yeo yang asalnya benci kepadanya akhirnya dapat ditaklukkannya dan celepot. Awal perselisihan antara Choi muda dan Choi Tua pun terjadi. Perselisihan dimulai dari adik ipar dari Choi Tua berselisih dengan wakilnya Choi muda. Mereka berselisih tentang uang $15.000 yang harusnya uang senilai $15.000 itu dipakai untuk menyewa pemadam kebakaran untuk mempertunjukkan aksi akrobatiknya. Dan adik iparnya itu telah menuduh wakil dari Choi muda telah mengkorupsi uang yang diberikannya. Karena dia tak terima atas tuduhannya tersebut, inilah yang terjadi. Choi Tua yang tak terima adiknya babak belur, kemudian datang dan memukuli wakilnya si Choi muda dan hampir menembaknya dengan sebuah pistol yang ternyata tidak ada pelurunya. Tak lama Choi muda pun datang dan langsung mengambil mic dan memukuli kepala anak buahnya. Choi muda kemudian meminta kepada Choi Tua untuk jangan bertindak sendiri ketika ada anak buahnya yang bersalah. Perselisihan selanjutnya terjadi kembali ketika seluruh anak buah Choi muda bersiaga tentang rencana serangan dari grupnya Kim. Namun tindakan siaga ini tak disetujui oleh Choi Tua. Dia merasa jalan negosiasi lebih baik baginya dan bertemu dengan Kim adalah jalan terbaik menurutnya. Namun, Choi muda marah dan menentang hal ini. Choi Tua masih bersikeras dan tetap saja bertemu dengan Kim dan bernegosiasi dengan Kim tentang pembagian kekuasaan kasino-kasino yang akan dibangunnya. Di sisi lain, seseorang yang dikirim Choi muda mengawasi mereka. Beralih ke Choi muda yang sedang berjalan di tengah aksi demo kepada presiden diikuti oleh seseorang. Sadar dirinya diikuti, kemudian Choi masuk ke sebuah pos polisi. Sialnya, ketika Choi berada di pos polisi, demonstran melemparkan bom molotov ke dalam pos polisi tersebut. Karena hampir kehabisan oksigen, Choi pun kemudian keluar dan tiba-tiba orang yang mengikutinya tadi menusuk kaki dan perutnya. Di rumah sakit, Choi muda yang sedang terluka dijenguk oleh Choi Tua. Namun, Choi muda memintanya untuk pergi. Dan Choi muda sepertinya tahu dalang yang menyebabkan dia hampir terbunuh. Dan sekarang dia akan menjalankan aksi balas dendamnya. Orang yang pertama ia datangi yaitu Kim Pan Ho. Dengan sekejap, anak buah dari Kim Pan Ho mereka hajar. Dan salah satu anak buahnya yang tidak mau memberitahu keberadaan bosnya, dia dieksekusi oleh Choi. Setelah itu mereka membawa Choi Tua yang dianggapnya berkhianat ke sebuah tempat dan menghajarnya, kemudian dimasukkan ke sebuah lubang lalu diompolan. Keesokan harinya Choi Tua kemudian datang dan meminta maaf kepada Choi muda dan memintanya untuk tidak membunuhnya. Permintaan maaf pun diterima dan Choi muda berjanji tidak akan ada lagi serangan kepadanya. Dan sebelum Choi Tua pergi, Choi muda kemudian memperingatkannya untuk keluar dari dunia ini dan jangan bicara sembarangan.
Keesokan harinya, Choi tua didatangi oleh wakil dari Choi muda, dan dia pun mendapatkan uang pembagian terakhir dari saham kasino dan klub malam. Uang tersebut berjumlah $300.000, yang diberikannya $100.000 secara tunai dan $200.000 menggunakan cek. Di sebuah tempat minum, Choi tua tampaknya seperti sedang gelisah, dan di samping itu juga dia tak terima dengan perlakuan dari Choi muda. Kemudian, Choi tua yang berdua dengan adiknya, dia mengeluarkan pistol tak berpeluru dan meminta adiknya untuk membelikan peluru untuknya. Lalu dia bertemu dengan Kim Pan-ho. Dan sekarang mereka berdua melakukan kerjasama untuk menghancurkan Choi muda. Gila gak tuh? Film kembali ke tanggal 20 Oktober 1990 di kantor Kejaksaan Busan. Miss Yeo yang sebagai pemegang saham terbesar hotel tersebut bertemu dengan jaksa. Dia menceritakan bahwa di dalam bisnis tidak ada musuh yang abadi. Yang asalnya musuh sekarang bisa menjadi mitra untuk berbisnis. Dan dia menceritakan juga bahwa Choi tua sekarang bergabung dengan Kim dan mengendalikan kasino di beberapa wilayah karena adanya izin dari pemerintah. Kemudian, jaksa meminta informasi tempat persembunyian Kim Pan-ho. Lalu jaksa itu memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya untuk menangkap seluruh gangster sesuai arahan presiden. Dan jika ada salah seorang gangster yang melawan, diperbolehkan untuk menggunakan senjata api. Di sisi lain, Choi muda, dia mendapat telepon dari orang dalamnya yang berada di kejaksaan dan berhasil melarikan diri. Namun naas bagi seluruh anak buahnya, mereka semua ditangkap. Choi tua yang bersama Kim masih santuy bebas berkeliaran. Mereka masih bersembunyi, terlebih si Choi tua yang songong merasa memiliki koneksi ke atas, tak ada yang berani memenjarakannya. Choi tua kemudian bertemu dengan kepala kejaksaan di sebuah tempat makan. Lalu, tak lama setelah itu datanglah jaksa yang selama ini menangkap semua para gangster. Karena di tempat tersebut ada Choi, jaksa tersebut hampir pergi lagi karena dia merasa ini pertemuan yang salah, terlebih si Choi adalah tersangka utamanya. Namun karena balas jasa terhadap kepala kejaksaan, dia akhirnya mau menerima pertemuan itu. Di toilet, si Choi berusaha menyuap si jaksa, namun anjing, meleg anjing. Choi tua yang memiliki berbagai koneksi ke atas terus menghubungi mereka agar bisa mengamankannya. Dan di wilayah tempat persembunyiannya, gangster Kim berhasil ditangkap dan menjadi berita utama di sana. Termasuk si Choi tua pun yang diciduk jaksa di rumahnya. Di sel, mereka berdua dipertemukan jaksa. Namun, karena si Kim marah, mereka pun dipisahkan. Di sini, jaksa menginterogasi Choi dan hukuman 15 tahun menantinya. Karena pintar bernegosiasi, Choi menawarkan kepada jaksa tersebut dengan cara simbiosis mutualisme atau kedua belah pihak diuntungkan. Dan inilah cerita di balik penawaran tersebut. Choi muda dari orang dalam jaksa tersebut mengetahui Choi tua melaporkannya di saat rencana dia dan keluarganya melarikan diri ke AS. Kemudian Choi muda menangkapnya dan berniat untuk membunuhnya. Namun di saat akan membunuhnya, keluar lagi nih kata-kata mutiara yang berujung belas kasihan. Dan dia hanya mencekuknya sekali. Siasat licik kembali dilakukannya. Dia meminta Choi muda bersembunyi di Kobe sambil dia memikirkan cara untuk membantunya keluar negeri. Choi muda yang termakan tipuannya kemudian menurutinya. Di rumahnya si Choi tua, terlihat istrinya yang sedang berkemas, kemudian telepon berdering. Ternyata tim kejaksaan ada di sana dan melakukan penyadapan. Choi muda meminta dia untuk datang kepadanya dan sebuah mobil akan menjemput dirinya. Sampai di sebuah tempat terpencil di mana Choi muda bersembunyi, Choi tua lalu memberikan sebuah paspor untuk dirinya dan mereka kemudian berangkat bersama dalam satu mobil. Ternyata, di sini jebakan si jaksa dan si Choi tua dilakukan. Di tengah jalan, mobil mereka diapit oleh 3 mobil dari tim kejaksaan dan langsung berusaha untuk menangkapnya. Choi muda yang sadar dirinya telah dijebak, kemudian berusaha untuk membunuh si Choi tua dengan pisaunya. Dalam keadaan terkepung, mereka berdua saling menyerang di dalam mobil. Alhasil, kaki dari Choi tua kena tusukan pisau. Dan ketika Choi muda memukulinya, tim dari jaksa berhasil membuka pintu mobil tersebut dan menangkap Choi muda. Setelah penangkapan ini, si Choi tua berkata,
Di akhir cerita, Jaksa Joe mendapat penghargaan atas keberhasilannya menangkap semua gangster. Dan si Choi tua terlihat sedang bertemu dengan seseorang menteri dan membuatnya memiliki koneksi lebih tinggi lagi. Beberapa tahun setelahnya, Choi tua memiliki seorang anak yang pintar dan dia menjadi seorang jaksa juga. Ketika dia duduk menggendong cucunya, datang seseorang tanpa diperlihatkan wajahnya dan itu seperti suara si Choi muda. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari Nameless Gangster ini? Yang dapat saya simpulkan di sini yaitu kepintaran dalam negosiasi adalah jalan terbaik untuk suatu pencapaian besar. Namun tergantung dari niatan apa yang kamu tuju. Jika itu baik, maka hasil yang didapatkan akan baik. Jika itu buruk, maka yang didapatkan yaitu buruk. Yang intinya kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Oke guys, cukup sampai di sini penjelasan alur cerita film ini. Saya tutup dengan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.